Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kesempatan yang sangat berbahagia ini kita sudah hari ke-15 melaksanakan saum Ramadan. 15 hari insya Allah berlalu saum ini. Luar biasa, nggak terasa kan? Itulah dunia. Iya, itulah dunia. Tidak terasa. Dunia itu dari kata-kata dana ataupun dekat dan semakin mendekat. Itu dunia. Dunia itu sesuatu yang dekat dan semakin mendekat. Itulah dunia. Semakin ibu usia panjang, maka akan semakin tidak merasakan waktu tersebut. Itulah dunia. Masya Allah. Iya. Jadi hal yang harus kita pahami, kita ini insya Allah semuanya lalai. 15 hari telah berlalu, berapa juz yang kita sudah selesaikan? Berapa ayat yang sudah kita hafal? Berapa rakaat yang telah kita lakukan sholat duhanya dan tahajudnya? Berapa yang telah dibahagiakan oleh diri kita selama 15 hari ini? Berapa banyak orang yang sudah bahagia, sudah tersenyum karena kita? Bahkan masih ada saja orang di Ramadan ini masih saja apa? Masih saja bisa nyakitin orang lain. Na'udzubillah. Masih saja di bulan Ramadan ini. Iya. Masih saja di bulan Ramadan ini ada yang tidak sholat. Na'udzubillah. Masih saja di bulan Ramadan ini yang tidak melaksanakan saum. Masih aja di bulan Ramadan ini yang belum bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Masih saja. Kenapa demikian? Rugi. Rugi. Ini adalah 15 hari sudah berlalu bulan Ramadan. Tinggal direnungkan kebaikan apa yang telah kita lakukan. Tolong kalau seandainya 15 hari ini dari 1 Ramadan sampai 15, tolong isi kebaikannya lebih banyak, apa keburukannya lebih banyak, ataupun mubahnya lebih banyak. Saya rasa kalau kebaikan dan keburukan, kebaikan rasa-rasanya lebih baik daripada, lebih banyak daripada keburukan. Tapi kalau yang baik dan yang mubah, kira-kira banyak yang mananya nih? Sepertinya banyak yang mubahnya yang dikerjakan. Ya, banyak yang mubahnya. Banyak di televisinya misalnya, banyak di apalaginya? Banyak di BB-nya misalnya, banyak di mananya. Subhanallah, seperti itu. Jujur saja, insya Allah setelah bangun rata-rata yang dicari apa? BB. Ada masuk telepon dari siapa? Padahal Allah panggilan dari awal, dari dulu itu. Sholat tahajudnya, sholat apalagi? Sholat subuhnya dan segala macamnya. Masya Allah, Alhamdulillah dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa sampai ke 15 Ramadan dan sebentar lagi kita melaksanakan Idul Fitri. Iya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan melihat surah Al-Fajr. Masya Allah, suratul Fajar. Tahu artinya suratul Fajar? Apa artinya Fajar? Pagi, boleh. Iya. Tapi yang saya ingin katakan, suratul Fajar ini seperti surah yang lainnya karena berada di juz amma, masuk dalam golongannya Makkiyah. Iya. Suratul Fajar ini ayatnya ada 30 ayat. Suratul Fajar ayatnya 30 ayat. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala harus diselesaikan dalam satu pertemuan ini. Wal fajri walayalin ashri. Ataupun wal fajri walayalin ashrin. Wal fajri walayalin ashr. Wal fajr itu artinya demi waktu fajar. Demi waktu pagi, waktu fajar. Subhanallah. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Kenapa? Karena insya Allah yang namanya fajar ini indah. Orang kalau menghadapi waktu fajar itu menghadapi yang luar biasa. Menunggu terbitnya matahari tidak sama dengan menunggu terbenamnya matahari.
ketika matahari terbit itu dengan jutaan harapan dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala menunggu. Ibu, kalau semua pada malam hari pasti hanya mengatakan nyampe rumah tidur, itu aja. Nyampe rumah satu tujuan, istirahat, tidur. Tapi kalau dikatakan fajar, besok pagi, macam-macam tujuannya, iya kan? Ada yang mau ke pasar, ada yang mau jumpa dengan kawannya, ada yang mau ke pengajian, ada yang mau berangkat ke airport, ada yang mau ketemu dengan siapa, menjenguk orang sakit. Wal fajri, demi waktu fajar yang berbagai macam aktivitas manusia dengan niat yang ada. Iya. Bahkan saat fajar ini, pagi hari, jam 7, panas apa tidak? Belum. Sejuk, nikmat. Dalam beberapa perkataan para alim ulama, begitulah udara sorga. Di sorga itu udaranya seperti pagi, tidak ada panasnya, tidak ada dinginnya, seperti pagi, sejuk, itulah udara sorga. Kenapa Allah katakan sumpah wal fajr di awal ini? Karena beberapa ulama seperti Syekh Singgiti dengan menyebutkan, karena waktu fajar ini adalah waktu ahli jannah. Ketika fajar tiba, panas tidak, dingin tidak, tapi terang. Itu adalah fajar. Dan waktu fajar ini adalah yang diberikan atau ada harapan, jutaan harapan dari semua makhluk. Jadi kalau dikatakan kenapa? Karena yang namanya fajar diantaranya adalah waktu yang sangat ditunggu oleh seluruh makhluk. Dan bukan hanya sekedar itu, dari secara udara saja fajar ini adalah seperti udaranya ahli jannah. Tidak panas, juga tidak dingin, sejuk. Masya Allah. Itu dikatakan wal fajr, demi waktu fajar. Allahu Akbar. Saya lanjutkan. Walayalin asyar, demi malam-malam 10 malam. Maksudnya apa? Walayalin asyar, demi 10 malam ataupun 10 hari yang ada. Beberapa ulama mengatakan, subhanallah, ada yang mengatakan walayalin asyar, demi 10 akhir Ramadan, hari 10 Ramadan. Ada yang mengatakan walayalin asyar, demi 10 hari awal Zulhijjah. Karena apa? Karena 9 Zulhijjah itu adalah hari wukuf. Iya. Dan kalau dikatakan 10 akhir Ramadan, karena di situ ada Lailatul Qadar. Kalau mau mencari rajanya siang, ada di wukuf. Kalau mau mencari rajanya malam, ada di Lailatul Qadar. Subhanallah. Iya. Rajanya siang di mana? Wukuf Arafah. Rajanya malam mana? Lailatul Qadar. Rajanya siang wukuf di Arafah, apa yang harus dikerjakan? Yang harus dikerjakan ketika hari siang itu, Masya Allah, saum. Bagi yang tidak melaksanakan, bagi yang tidak melaksanakan apa? Wukuf. Yang tidak melaksanakan haji. Yang melaksanakan haji, wukuf. Masya Allah. Iya. Dengan ibadah, dengan doa. Kalau Lailatul Qadar, siapapun maka laksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala di malam itu. Allahu Akbar. Rajanya siang adalah wukuf, rajanya malam adalah Lailatul Qadar. Masya Allah. Walayalin asyar. Jadi yang disebut dengan walayalin asyar 10 akhir bulan, apa 10 awal bulan? Kalau 10 akhir bulan itu adalah bulan Ramadan. Kalau 10 awal bulan itu adalah bulan Zulhijjah. Pendapat para alim ulama banyak tentang mengatakan ini asyarah di sini walayalin asyar itu adalah asyarah Zulhijjah, apa asyarah akhir, apa asyarah awakhir daripada bulan Ramadan. Wallahu alam. Ada juga yang mengatakan asyarah wail bulan Muharram, 10 pertama bulan Muharram. Karena itu pun memiliki yang disebut dengan bulan Muharram. Ya, tapi ala qaulil arjah yang disampaikan oleh Abu Hurairah pun dan disampaikan oleh Ibnu Abbas bahwa ini adalah 10 bulan pertama. Yakni di bulan apa? Yakni di bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah. 10 pertama di bulan Zulhijjah. Walayalin asyar. Selanjutnya, Allah bersumpah pertama wal fajri. Allah bersumpah dengan fajar. Tadi saya sampaikan walayalin asyar, dan bersumpah dengan 10 hari bulan Zulhijjah. Iya, walaupun ada matan 10 hari di akhir bulan Ramadan. Para ulama berpendapat ini. Allah juga bersumpah wasyaf'i wal watr. Apa syaf'? Wasyaf'i itu adalah bilangan yang genap. Syaf'i itu adalah bilangan yang genap. 2, 4, 6, 8 itu genap. Wal watr, watr itu adalah witir. Maknanya apa? Tidak bisa dibagi dua. 1, apa lagi? 3, 5, 7, witir. Maksudnya wasyaf'i wal watr, dan Allah bersumpah dengan bilangan genap dan ganjil. Apa maknanya? Punten bunda, di dunia ini semuanya adalah genap. Laki, perempuan, hitam, putih, siang, malam, kaya, miskin. Subhanallah, seperti itu. Hitam, putih, seperti itu. Siang, malam, matahari, bulan, pokoknya semuanya syafa'.
Semuanya syafa. Apapun yang namanya jantan betina selalu ada. Makanya asyaf itu artinya adalah seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang ada di bumi. Wal watr itu yang esa satu hanya siapa? Allah. Allah bersumpah untuk dirinya, dan demi aku. Bisa dipahami ya? Karena semua makhluknya ini adalah syafa. Maknanya apa? Maknanya apa? Genap. Semua makhluk itu genap. Masya Allah, ada langit, ada bumi. Luar biasa. Iya. Ada dingin, ada panas. Itulah yang namanya syafa. Maka wasyafi, demi makhluk-makhlukku yang berpasang-pasangan ataupun genap, dan aku, demi aku yang satu. Masya Allah. Esa. Itu dikatakan bahwa wasyafi wal watri, demi makhluk Allah yang apa? Yang diciptakan oleh Allah itu adalah genap, dan demi aku maksudnya yang telah menciptakan makhluk itu yang apa? Ganjil. Subhan. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, wasyaf'i wal watri, maknanya adalah demi ibadah-ibadah yang ganjil dan genap. Ada ibadah ganjil? Ada. Ada ibadah genap? Ada. Kalau ganjil ibadah apa? Witir. Iya, maghrib. Witir, maghrib, ganjil. Iya. Lalu genap apa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Makanya dengan wasyaf'i wal watri, para ulama dengan mengatakan demi ibadah-ibadah yang genap dan ganjil. Karena ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah antara genap dan ganjil. Dan semua ibadah mau genap mau ganjil semuanya untuk Allah. Masya Allah. Iya. Sekarang ini ibadah bulan Ramadan ada tanggalan genap, ada tanggalan ganjil. Semua ibadah untuk siapa? Allah. Sekarang kalau di Asyur awakhir bulan Ramadan ada tanggal 20, ada tanggal 21, ada tanggal 22, ada tanggal 23. Punten, apakah ibu ibadah hanya pada tanggal ganjil saja? Tidak. Wasyaf'i wal watr, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahlah pada bulan-bulan tersebut Asyur awakhir, seperti Rasulullah SAW mengatakan iltamisuha bi asyr awakhir. Ambil semuanya di 10 akhir bulan Ramadan. Bisa dipahami nih ya? Wasyaf'i wal watri. Subhanallah. Saya lanjutkan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwa wasyaf'i wal watr. Pokoknya yang namanya ibadah ada yang genap, ada ganjil, semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya ada makhluk yang genap itu adalah Allah yang menciptakannya semuanya, dan siapa yang mencipta al-watr, yakni yang esa, karena Allah itu adalah ahad ataupun esa. Wal laili idza yasr, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah yang selanjutnya, wal laili idza yasr. Setelah Allah katakan wal fajri, saya sudah katakan apa artinya sumpah wal fajri. Demi fajar. Saya sudah sampaikan walayalin asyar, demi 10 hari, iya, yang awal Zulqa'dah ataupun 10 hari akhir Ramadan. Wasyaf'i wal watri, sudah tahu apa artinya wasyaf'i wal watri. Yang keempatnya walayalin wal laili idza yasr. Punten, wal laili idza yasr. Dan apabila malam sudah mulai menghilang. Maksudnya ini kalau malam sudah mulai hilang, itu bisa dikatakan waktu akan mendekati waktu apa? Subuh. Iya. Wal laili idza yasr. Punten, wal laili idza yasr. Idza yumdi ya wa taqiru bidzalik. Maknanya adalah para alim ulama mengatakan wal laili idza qada ay intaha wa dhahaba qarib ila al fajar. Jadi sebelum waktu fajar. Sebelum waktu fajar, tapi ada sesaat sebelum waktu fajar Allah bersumpah dalam waktu itu. Kenapa? Karena ini adalah waktu yang luar biasa, di antaranya punten waktu-waktu sesaat sebelum itu boleh dikatakan waktu mau menjelang azan subuh. Di antaranya ada doa yang mustajab, wallahu alam. Iya, di sini dikatakan wal laili idza yasr, dan demi yang namanya malam sejenak akan hilang ataupun sesaat malam itu akan berubah menjadi subuh. Wallahu alam. Wal laili idza yasr. Selanjutnya pertanyaannya, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr? Masya Allah. Sumpah yang 4 tadi, wal fajri walayalin asyr wasyaf'i wal watri wal laili idza yasri, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Ini yang kelimanya. Bukan sumpah, tapi di sini hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Sesungguhnya, iya, bagi orang-orang yang punya akal yang sangat baik, tentu begitu Allah bersumpah dengan wal fajri walayalin asyri wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr, ibu akan merenung, kenapa Allah bersumpah dengan wal fajri? Ada apa dengan fajar? Iya. Wal laili idza wal fajri walayalin asyr. Ada apa dengan layalin asyr? Pasti akan dikejar. Seperti hanya mengatakan fajar itu apa? Oh, ternyata fajar itu saya sudah sampaikan. Iya. Walayalin asyr. Ada apa sih layalin asyr itu? Oh, ternyata begini.
Wasyaf'i wal watri, oh ternyata demikian. Hanya orang-orang yang mau berpikir dan punya akal saja yang tahu tentang keagungan apa-apa yang Allah katakan sumpah di belakang. Kalau tidak, dia akan bilang, biarin aja, nggak apa-apa. Mau sumpah pakai apa, emang dipikirin, terserah. Tapi bagi orang yang punya akal, pasti akan merenung. Mustahil Allah bersumpah dengan sesuatu, kecuali sesuatu itu ada, apa namanya? Ada keagungannya, ada manfaatnya, ada dahsyatnya, seperti itu. Iya. Dulu ketika Al-Quran ada surah An-Naml, ada kan surah An-Naml kan? Ada suratul Baqarah, iya. Orang-orang kafir bilang, ini Quran kok nama-namanya binatang semua. Ini apa nih? Diceritakan hud-hud di dalam. Kata orang kafir, di Quran cerita sesang semut, ada tentang gajah, ada tentang sapi, ada tentang unta. Ini apaan? Ini agama apa ini? Emang kita sama binatang apa? Itu orang-orang kafir itu. Lalu dikatakan dalam Al-Quran, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Subhanallah. Karena semuanya itu adalah Allah tidak malu untuk memperumpamakan sesuatu dengan ba'udah. Fama fawqaha. Artinya apa? Dengan ba'udah itu apa? Nyamuk. Iya. Jadi kalau bagi orang yang tidak beriman, ketika melihat sesuatu hal yang diperumpamakan oleh Allah, mereka mengatakan, madza aradallahu bihadza masalah. Apa sih yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perumpamaan ini? Belum ada laba-laba lagi, ada ankabutnya, iya, ada apa lagi? Binatang-binatang ada di situ. Ini kayaknya ini kayak binatang semua dalam Al-Qur'an. Itu orang-orang kafir dulu menyampaikan. Ini orang-orang kafir yang tidak senang. Kenapa? Tapi buat orang yang beriman, perumpamaan itu langsung menambah keimanannya. Bagi orang hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, bagi orang yang punya akal, bagi orang yang ingin merenung sumpah-sumpah yang Allah sampaikan di atas, wal fajri wal layalin ashr wasyaf'i wal watri wal laili idza yasar, pasti akan mengatakan, ada apa nih? Pasti kalau dipelajari ada keagungan yang luar biasa. Seperti tadi di antaranya, wal fajri, kenapa fajar? Oh, ternyata fajar itu adalah demikian. Lalu udaranya ahlul jannah seperti fajar. Wal layalin ashr, kita tahu bagaimana keutamaan Arafah dan kita tahu bagaimana keutamaan Lailatul Qadar. Wal layalin ashr wasyaf'i wal watr, ternyata Allah ciptakan di muka bumi ini, punten, semuanya adalah berpasang-pasangan kecuali yang esa Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, dan Allah bersumpah dengan hal itu. Subhanallah. Wal layali, punten, dikatakan wal laili idza yasr, dengan mengatakan demi malam apabila akan hilang setelah sirna malam itu. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Iya, apakah atau dikatakan hal fi dzalika qasamul lidhi hijr? Apakah Anda tidak merasakan sumpah itu sumpah yang agung? Coba pelajari apa yang di belakang ini. Hanya orang-orang yang punya pemikiran saja, orang ini akan tahu tentang keagungan yang ada di belakang. Jangan seperti alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Iya. Anda tahu alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Lihat. Orang yang tidak mau merenung terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan dikerjakannya. Bahkan ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ada pemikiran dengan mengatakan, buat apa ya Allah nyuruh sholat? Emang ada apa dalam sholat? Buat apa Allah nyuruh puasa? Emang kenapa ya? Dia coba, saya kalau nggak tahu hikmahnya nggak bakalan ngerjain dulu dah. Pokoknya kalau nggak tahu tujuannya, saya nggak tahu kerjaan. Punten. Kalau kita disuruh manusia, mungkin harus tahu tujuannya. Tapi kalau disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa lakumul khiyar, tidak ada pilihan buat kita, ambil saja. Karena apa? Pasti kebaikan buat kita. Iya, pasti kebaikan buat kita. Ada nggak ibadah yang ujung-ujungnya sampai saat ini baru ketahuan, oh ternyata hebat ibadah ini ya, efeknya demikian? Ada nggak yang begitu? Saya pernah sampaikan kepada ibu bapak, punten, ada sahabat kami, seorang dokter beliau, subhanallah, entah kenapa sibuk dia, sibuk. Matanya tiba-tiba blank dari atas itu kayak ditutup layar gitu. Makin lama makin apa? Makin turun. Jadi kalau akhirnya harus begini. Kenapa? Dari kayak ditutup, ada layarnya gitu. Ibu bisa dibayangin ya, kalau misalnya ada di mata ditutupin pakai layar gitu. Datang ke sana kemari, datang dioperasi, akhirnya subhanallah, makin lama hampir setengah aja dia. Jadi kalau gini ya ketutup setengah. Jadi kalau ngelihat harus begini jadinya. Kenapa? Udah pasiennya banyak lagi. Jadi kalau ngelihat, siapa bu? Begini. Ya kenapa? Hanya ngelihat di sini saja. Di atasnya blank. Subhanallah, lalu berobat ke luar negeri. Setelah berobat ke luar negeri, diterapi segala macamnya, ternyata subhanallah mulai membaik, dan ada satu hal yang harus dikerjakan posisi dia.
Dia bilang, karena dokternya juga, yang meriksa juga dokter di luar negeri, dia bilang, tolong sekarang, lalu dipasang kamera di kepalanya segala macamnya. Coba kamu harus melakukan satu posisi, yang mana posisi itu membuat bola mata itu nyaman dan nikmat. Dengan segala sirkulasi udara yang ada di kepala. Coba kamu, gimana? Saya lihat di komputer, gerakannya mulai, saya cocokin gitu, dengan yang ada. Begini, salah bukan? Begini, bukan. Dia nggak lihat orang, dia ngelihat apa? Kecocokan daripada bola mata itu dipaskan dengan itu. Begini bukan, begini bukan. Coba kamu bikin gerakan aja, yang mana yang pas, nanti saya kasih tahu. Begitu dia begini, terus sedikit lagi. Begitu ruku, ada yang lebih dari itu, dia ingat sholat, sujud. Begitu dia sujud, top, itu paling bagus gerakannya. Begitu dilihat, sujud. Ternyata subhanallah, baru orang itu mengatakan, ya Allah, mungkin ini teguran buatku kalau saya kurang banyak sujud. Iya. Maka dia diperintahkan dengan matanya, akhirnya dia banyak sujud. Sujud demikian, iya. Paling tidak, kata dokter, kalau tak paling tidak setengah jam lah sujud, walaupun dibagi-bagi hari, ya, setengah jam dibagi, misalnya 2 menit, cukuplah setengah jam. Lebih itu nggak apa-apa. Subhanallah, dia mikir emang sholat luar biasa. Lalu akhirnya pas dia selesai dari dokter itu, posisi mata dia, posisi segala macamnya, dia telepon. Langsung telepon istrinya ke saya, dia bilang, Abi Maki tahu nggak? Saya punya ilmu yang insya Allah bisa berbagi kepada siapapun. Kenapa? Mbak, begini. Tahu kan suami saya begini-begini? Iya. Ternyata apa? Satu hal yang dapat terapi paling bagus adalah sujud. Dan ini sudah saya sampai, dan saya sudah lihat langsung, ternyata sujud itu adalah penyimpanan bola mata yang tepat saat orang dalam keadaan sujud. Ini ada terapinya bola mata, subhanallah. Coba dulu ibu atau kita semuanya, umat terdahulu ataupun orang tua kita, tahu nggak kalau sujud itu ada tempat menyimpan bola mata yang baik? Belum kan? Tapi sujud aja kan? Sujud saja. Sekarang setelah kita tahu, nah banyak hal ibadah yang Allah perintahkan yang hikmahnya akan tahu kebelakangan. Tahu belakang. Nanti tahu. Sekarang kita belum tahu, tapi nanti tahu. Maka kalau Allah perintahkan, nggak usah apa hikmahnya ya, ada apa ya, kerjakan dulu, pasti nanti ketahuan hikmahnya. Tidak ada alasan untuk tidak taat kepada Allah ketika Allah perintah, dan bukan jadi sebuah alasan kita tidak melakukan ibadah karena tidak tahu hikmahnya. Ya, kerjakan, nanti akan tahu hikmahnya. Tidak tahu, nggak apa-apa. Yang penting taat Allah, taat kita kepada Allah menjadikan pintu surga terbuka. Masya Allah. Iya. Lihat contohnya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara, apa bisa alam ta'lam? Tara itu kan melihat. Tara itu melihat. Alam tara, apakah kamu tidak melihat? Maknanya bukan melihat begini, tapi maknanya alam ta'lam. Apakah Anda tidak tahu? Alam ta'lam, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah Anda tidak tahu bagaimana yang namanya Allah telah membinasakan kaum Ad? Karena apa? Nah ini dia nih. Kaum Ad itu Iram Dzatil Imad, masih daripada keluarganya Iram. Ini adalah naudzubillah yang dikatakan Iram Dzatil Imad, dari kabilah Iram atau dari keturunan Iram yang Dzatil Imad. Dia itu masya Allah punya tiang-tiang besar sekali. Jadi bangunan-bangunan yang dahsyat, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Punten, saking dahsyatnya orang Samud ini atau Ad ini, punten, kaum Ad ini membuat satu kota yang tidak akan pernah dibuat lagi oleh makhluk Allah seperti kota itu. Bisa dipahami nggak itu? Makhluk manapun itu tidak bisa lagi di bumi ini membuat seperti apa yang dibuat oleh kaum Ad. Ini kaum Ad ini, masya Allah, membuat satu bangunan yang luar biasa, tiangnya besar-besar, hebat sekali. Maksudnya apa? Dengan mengatakan Anda sehebat-hebatnya teknologi yang Anda buat, yang Anda bikin, itu tidak ada yang bisa membuat apa yang dilakukan oleh kaum Ad. Itu mana pertama. Ada lagi yang mengatakan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allah tidak menciptakan seperti kaum Ad lagi, saking kukohnya dan saking kuatnya. Bisa dipahami nggak ya? Jadi gini, yang pertama, makna allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, kaum Ad ini adalah kaum yang Allah ciptakan hanya sekali saja. Dan tidak pernah lagi Allah menciptakan kaum Ad seperti Ad. Itu pertama maknanya. Makna yang selanjutnya adalah allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Maknanya adalah bahwa
apa yang dilakukan oleh kaum Ad tidak bisa diulang lagi di muka bumi ini, karena ini hasil khusus apa yang bisa dibuat oleh kaum Ad. Saking apanya kaum Ad? Saking hebatnya kaum Ad. Iya, dikatakan alal allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ini lihat kaum Ad. Kaum Ad ini satu kaum yang luar biasa dahsyatnya, membuat tiang-tiang yang besar, yang mana perumahannya dan tempat tinggalnya tidak bisa lagi dibuat oleh siapapun kecuali oleh kaum Ad. Naudzubillah. Lanjutkan. Wa thamudal ladzina jabu sakhra bil wad. Kalau kaum Ad itu nabi siapa? Nabi siapa? Kaum Ad. Nabi Hud, benar, Nabi Hud alaihissalam. Kalau kaum Samud oleh siapa? Nabi siapa? Nabi Saleh. Wa thamudal ladzina jabu sakhra bil wad. Ada lagi, ini orang-orang yang angkuh. Contoh orang-orang yang tidak mau menggunakan pikirannya. Jujur saja Bunda, kalau menggunakan pikiran saja, pakai fitrah kita. Kita ada, siapa yang ciptakan ya? Allah. Lalu Allah ciptakan kita buat apa ya? Ibadah. Selesai kan? Tapi mereka, orang-orang seperti kaum Ad, kaum Samud tidak sampai gitu. Dia hebat, bukan sadar kalau hebatnya itu datang dari Allah. Sekarang Bunda punya suami, ya, punya anak, punya rizki, punya tempat, itu datang dari siapa? Dari Allah. Tapi kenapa ada orang yang tahu datang dari Allah, tapi punten, dia tidak taat kepada Allah? Ada yang begitu? Ada orang yang punya rambut indah itu dari siapa? Ini perempuan. Orang perempuan punya rambut indah, iya, dari siapa? Dari Allah. Lalu Allah nyuruh apain? Tutup, dihijab, tapi malah dibuka. Kalau ditanya, itu datang dari Allah. Iya, sehat datang dari siapa? Allah. Kenapa sehatnya itu tidak digunakan di jalan Allah? Subhanallah. Hidup waktu datang dikasih dari Allah. Kenapa hidup itu tidak disumbangkan, tidak diberikan kepada Allah? Itu dia, ilmu datang dari Allah. Kenapa ilmu itu tidak diserahkan lagi untuk di jalan Allah? Punten, tidak ada satupun yang kita miliki kecuali semua dikasih Allah. Maka kalau kita sadar semua dikasih Allah, yuk kita gunakan untuk di jalan Allah. Ini dia, iya. Ini kaum Ad dari Allah, tapi tidak digunakan di jalan Allah. Kaum Samud, apa yang dilakukan? Alladzina jabu sakhra bil wad. Yang namanya kaum Samud, gunung itu dipahatnya dijadikan rumahnya. Subhanallah. Iya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala ada firman-Nya dengan mengatakan watan hatunal jibal buyuta. Dia itu kalau ada gunung besar, dia pahat, dia masuk ke dalam dan dia jadikan gunung itu tempat tinggalnya. Bahkan seolah-olah jadi kampung halamannya di dalam gunung. Subhanallah. Di gunung itu jadi apa? Jadi kampung. Sekarang kalau kita mau lihat gunung, mau bikin rumah, diapain tuh gunung? Aratain, hancur, baru jadi gunung. Kalau ini enggak, gunung, langsung masuk ke dalam. Dan rapi dan bagus. Sampai sekarang ada namanya Madain Soleh. Tapi tidak semuanya, hanya kecil, mungkin seujung kuku dari apa yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kira-kira dari Madinah sekitar 300 atau 400 kilo Madain Soleh. Masih ada tersisa. Ibu bisa cek saja, lihat di Google Madain Soleh. Madain Soleh atau kota Nabiullah Soleh. Jangan sekarang, nanti aja. Iya, langsung buka BB-nya, buka handphone. Jangan sekarang, nanti. Madain Soleh. Iya, catat saja. Sudah ada kok gambarnya di mana-mana. Madain Soleh. Itu bukan hayalan, benar-benar nyata. Madain Soleh. Dikatakan alladzina jabu sakhra bil wad. Masya Allah, ini yang namanya gunung besar, itu bisa dirapikan, dijadikan istana di dalamnya, dijadikan rumah di dalamnya. Subhanallah. Ini dia. Iya, wa fir'auna dzil autad. Lihat, yang memberikan kekuasaan kepada Ad, Allah. Yang memberikan kekuasaan kepada Samud, Allah. Tapi sombong dua-duanya. Tambah lagi, wa fir'auna dzil autad. Dan Fir'aun yang terkenal dengan memiliki tiang. Maksud tiang apa? Punten Bunda. Tiangnya Fir'aun itu khusus bagi orang-orang yang membandel kepada Fir'aun, diikat di situ sampai mati. Jadi kalau orang lewat tiang itu, ini tiangnya Fir'aun itu. Ngeri, ini tiang. Fir'aun terkenal memiliki tiang, sampai istrinya Fir'aun namanya Asia digantungnya di situ. Diikatnya di situ. Pokoknya yang sudah nempel di situ udah selesai mati itu. Dibiarkan sampai nggak dikasih makan, nggak dikasih, biarkan sampai mati di situ. Itu adalah Fir'aun terkenal dengan siksa tiangnya.
Fir'aun Dzil Autad memiliki tiang. Kalau ada yang mau dihukum ataupun orang yang tidak baik, menurut Fir'aun, diambilnya, ditaruh di situ, di tiang, ditaruh, udah dibiarkan saja. Nggak dikasih makan, dikasih sampai dia mati. Kalau sudah jadi bangkai, sudah dimakan burung, udah dilepasin, buang. Lepasin burung, buang. Itu ada Dzil Autad, Fir'aun. Lihat. Padahal yang memberikan kekuasaan kepada Fir'aun itu sesungguhnya siapa? Allah. Tapi begitulah manusia. Iya. Ad, Samud, Fir'aun itu disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ad, Samud, Fir'aun. Kenapa? Semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bandel. La haula wala quwata illa billah. Lihat, wa fir'auna dzil autad. Fir'aun, kekerajaan yang memiliki tiang-tiang. Maksudnya apa? Karena tiang itu dipakai untuk menyiksa orang-orang yang tidak dekat dengan Fir'aun, tidak taat kepada Fir'aun. Wa fir'auna dzil autad. Alladzina taghaw fil bilad. Artinya apa? Mereka adalah orang-orang yang melebihi batas di negaranya atau di tempatnya. Alladzina taghaw ay tagha kullu wahid minhum fi biladihim wa kadzal kalamu fi qouli ta'ala. Subhanallah, jadi Ad terlalu, Samud juga tagha, selanjutnya Fir'aun tagha. Artinya apa? Astagfirullah, mereka ini melampaui batas. Melebihi batas. Iya, maksudnya kafir. Maksudnya punten, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aktsaru fihal fasad. Maka justru akan menjadikan kehancuran buat mereka. Saya sampaikan bunda, ayah atau bunda yang berbahagia, bahwa sesungguhnya saat orang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya itu adalah kehancuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk tempat tersebut. Iya. Lihat akibatnya. Akibatnya semua datang dari Allah. Bunda, saya tanyakan, Ad, Samud, Fir'aun semua datang dari Allah, dikasih kebaikannya oleh Allah, tapi tidak dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti itu. Apa yang kita miliki gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi sombong seperti mereka. Punya ilmu, gimana caranya nipu dengan ilmu yang dimiliki. Punya harta, gimana caranya untuk menghina orang lain. Ada tuh. Punya harta, gimana caranya biar orang dihina gitu. Semua. Punya apa lagi? Punya jabatan, gimana caranya untuk ngedetin itu apa ya? Nginjak orang yang ada di bawah. Subhanallah. Iya, nginjak orang di bawah. Pokoknya astagfirullahaladzim, mengerikan sekali. Maka apabila ada orang seperti itu, dijawab fasabba alaihim rabbuka sautu adzab. Iya. Kalau dikatakan sabba, kalau misalnya punten, misalnya begini. Ini ada orang minta air. Airnya peko ya, peci. Kalau diginiin itu, ya itu misalnya di pelan-pelan gitu. Tapi kalau dikatakan fasabba alaihim, tuangnya itu apa? Digebloken gitu. Ya apa? Di apa namanya? Ditumpahin semuanya. Nah, gitu subhanallah. Tapi yang ditumpahinnya itu apalah azab. Subhanallah. Fasabba alaihim rabbuka sautu adzab. Na'udzubillah. Fa anzala ajilan. La haula wala quwata illa billah. Jadi dipercepat diturunkannya fasabba alaihim rabbuka sautu adzab. Diberikan azab yang sangat dahsyat. Azabnya pasti di akhirat. Di dunia pun kadang-kadang terasa. Fasabba alaihim rabbuka sautu adzab. Punten. Allah ancam, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala labil mirsad. Tahu sniper? Ngintip. Sniper itu, tembak. Sniper, cetek, tembak, cetek. Nah, Allah mengintai, iya, apa? Allah mengintai apa? Tahu sniper kan? Tukang apa itu? Tukang tembak. Itu ngintip apa terang-terangan itu? Ngumpet. Nah ini inna rabbaka labil mirsad. Allah Subhanahu wa taala ngintip dan tahu banget siapa yang baik dan tidak baik. Mengawasi pastinya. Iya. Jadi istilahnya nggak salah sasaran. Dilihat Allah yang maha melihat, Allah yang maha mengawasi, Allah yang tidak pernah salah sasaran. Yang sombong mana? Yang punya ilmu tidak di jalan Allah mana? Yang punya jabatan tidak di jalan Allah mana? Yang punya harta tidak di jalan Allah mana? Yang punya teman tidak di jalan Allah, temannya digunakan bagaimana? Ada. Punten, makin banyak teman, banyak juga resikonya. Makin banyak teman bisa jadi makin banyak nyakitin orang. Makin banyak teman bisa juga makin banyak membahagiakan orang, iya kan? Punten, ibu makin banyak teman, makin banyak teman. Teman-teman itu banyak yang dibahagiakan atau banyak yang disakitin? Itu dia. Iya. Semakin banyak teman sama, semakin banyak ilmu, makin bisa menjauhkan dan makin bisa menyesatkan.
Sama dengan makin banyak yang kita miliki, hati-hati. Maka di sini punten, inna rabbaka labil mirsad. Allah ini maha mengawasi siapapun yang telah melakukan ini. Masya Allah. Lihat, saya ulangi lagi. Allah bersumpah dengan yang tadi. Sumpah itu, sumpah yang tadi disampaikan, itu kapal orang-orang berakal pasti akan berpikir kenapa Allah bersumpah seperti itu. Selanjutnya, kalau sudah berpikir, pasti tahu kalau ini adalah semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, jangan sampai seperti kaum Ad, juga jangan sampai seperti kaum Samud, juga jangan sampai seperti Fir'aun. Apa yang diberikannya datang dari Allah tapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Naudzubillah. Setelah itu apa akibatnya? Fasabba alaihim rabbuka sauta adab. Allah ancam dengan adab yang sangat pedih. Mau lari kemana? Nggak bisa. Inna rabbaka labil mirsad. Anda ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat selanjutnya. Kita ini pernah dapat nikmat? Sering. Pernah dapat susah? Sering nikmatnya, sering susahnya? Alhamdulillah. Iya. Sering nikmatnya. Sering nikmatnya. Lihat Allah katakan, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ. Nah ini nih, Allah katakan, manusia sudah bagian ketiganya sekarang. Adapun manusia, apabila diuji oleh aku, kata Allah, dengan diberikan kenikmatan dan kemuliaan, dia bilang, aku sedang dimuliakan oleh Allah. Iya, Rabbi akramani sebetulnya, tapi dikatakan Rabbi akraman. Iya. Jadi dengan matan, adapun manusia ketika aku uji dengan kenikmatan dan dengan kebahagiaan, mereka bilang, oh aku lagi dimuliakan sama Allah. Maksudnya apa? Aku lagi disayang Allah nih. Aku lagi dicintai oleh Allah nih. Aku lagi dimanjain sama Allah nih. Kenapa? Semuanya baik-baik semuanya. Lagi dimanja sama Allah. Seolah-olah bilang apa? Punten-punten. Seolah-olah kalau dikatakan dimanja, kalau Allah lagi memuliakan, punten, maksudnya dengan menyebutkan kata-katanya, punten, kalau saya perlu sesuatu kepada ibu, saya mau minta tolong sama ibu, kira-kira saya baik-baik sama ibu apa jahat-jahat kira-kira? Baik-baik kan? Subhanallah, bu apa kabar? Biasanya nggak pernah negur. Baik. Bu perlu diantar ke pasar? Nggak usah. Kenapa sih? Pasti ada maunya. Iya, ujung-ujungnya nggak usah. Nunggu lagi. Bu, anak sehat-sehat. Kok ini tumben negur-negur. Tiba-tibanya, bu maaf pinjam duit. Itu dia. Padahal itu baiknya. Katakan, Allah lagi muliain aku nih. Ada apa nih? Allah mau apa nih kira-kira nih? Nah, orang yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Oh, Allah lagi memuliakan saya nih. Kenapa? Oh iya, kenapa? Iya, lihat aku punya itu, punya ini, lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hatinya, apalagi yang diinginkan oleh Allah nih? Kira-kira ini. Subhanallah. Dia mengira kalau dia lagi dalam keadaan nikmat, dalam keadaan jaya, dia kira kalau Allah sedang memuliakannya atau memanjakannya. Iya. Selanjutnya, wa ammal insan idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanani. Maknanya atau dengan mata wa ammal insan atau wa amma idza mabtalah, apabila diuji. Tadi kata-kata diuji. Dengan pertama wa ammal insan idza mabtalahu, yang kedua amma idza mabtalahu, ibtila itu ujian. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau lagi diuji dengan kesempitan, suami sakit, istri sakit, anak sakit, di PHK, rezeki kurang, dia katakan Rabbi ahanan. Apa Rabbi ahanan? Nih Allah lagi marah nih, lagi nggak perlu aku nih, lagi Allah lagi menghinakan aku ini. Allah lagi seolah-olah kalau kamu begini sama aku juga nggak mau ibadah sama kamu, biarin aja, kayak gitu tuh. Pernah nggak kayak begitu tuh? Mungkin sama orang ya. Emangnya kalau dia nggak negur aku mau negur dia, biarin aja. Astagfirullahaladzim. Iya. Masa sama Allah begitu? Masa sama Allah begitu? Mustahil. Iya. La haula wala quwata illa billah. Punten saya sampaikan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau dia berada dalam kesulitan, dia mengira apa? Allah tidak mengindahkannya, Allah sedang mencampakkannya. Padahal punten, kemuliaan itu bukan berada dalam kebahagiaan dan bukan ada dalam kesulitan. Tapi kemuliaan itu ada di dalam kesabaran yang dipunyanya. Diangkat ke atas, kalau nggak sabar dengan apa yang dimilikinya, hina.
Maksudnya apa? Punten. Mendapat kenikmatan yang hebat, yang indah, tapi kalau dirinya, Masya Allah, punten, tidak sabar dengan apa yang dimilikinya, punten, kalau ibu punya duit misalnya, kalau nggak sabar-sabar, ibu mau kemana tuh duit itu, mau dibeliin apa itu? Terserah. Lihat kulkas, ganti baju, ganti tas, ganti TV, ganti motor, ganti sepatu. Itu kalau tidak ada apa? Kalau tidak sabar. Iya, kalau tidak sabar. Maka kemuliaan seseorang bukan saat dia kaya, bukan saat dia miskin, tapi kemuliaan seseorang itu saat dia sabar. Naik ke atas, sabar. Turun ke bawah, sabar. Masya Allah, seperti itu. Maka sekali-kali jangan mengira, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Jangan dikira yang namanya Allah itu mengangkat derajat dengan cara dikasih rizki. Dan jangan mengira ketika dapat kesulitan lagi dihinakan. Tidak, semuanya adalah ujian. Ujian dari Allah itu ada yang nikmat, ada yang senang, yang pahit, yang susah. Iya. Punten saya tanya, ibu bapak atau bunda yang berbahagia, pernah nggak diuji oleh Allah dengan yang nikmat? Sering. Pernah nggak diuji oleh Allah dengan yang nyakitin, yang pahit-pahit? Sering. Sering juga? Iya, sering juga. Sekarang saya tanya, biasanya kita lulus saat diuji dengan yang manis apa yang pahit? Yang pahit ya? Kalau gitu mau diuji yang manis apa yang pahit? Ah, mau yang mana nih? Biar apa? Biar enak, biar nggak lulus, bukan? Nah itu dia, kadang-kadang ketika diuji yang pahit kita lulus, diuji yang manis tidak lulus. Subhanallah, diuji yang manis tidak lulus, diuji yang pahit tidak. Dia kira dengan mengatakan pas lagi lagi disayang, belum tentu. Iya, dikasih kesulitan, lagi dihinakan, belum tentu. Tapi apa? Ujian itu bisa ada yang pahit, bisa ada yang manis. Makanya lulus ujian dengan kesabaran. Iya, lihat. Dengan mengatakan, punten, jangan mengira ini. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Di antara manusia, iya, sangat disayangkan ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia kira sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mengira yang namanya kenikmatan itu adalah kemuliaan. Dan beberapa di antara manusia juga mengira saat dia mendapatkan kesulitan, dia mengira kalau Allah sedang menghinakannya. Padahal punten, kemuliaan dan kehinaan bukan dari senang dan susah. Tapi punten, semuanya adalah ujian. Sabar dalam menghadapinya, berhasil. Ad, Samud, Fir'aun, di dunianya mendapat sesuatu kan? Subhanallah. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Neraka. Karena apa? Karena tidak bisa menggunakan nikmat yang ada. Iya. Jadi susah kita jadikan jembatan untuk mencapai ridho Allah. Bahagia kita juga jadikan untuk menjadikan jembatan menuju ridho Allah. Untuk umat muslim, mukminin mukminat, bahagia, susah itu bisa dijadikan pintu surga terbuka. Rasulullah kan bilang gitu. Ajaban di amril mu'min, kata Rasulullah, hebat orang mukmin ini. Lagi bahagia, kalau lagi bahagia syukur surga, kalau lagi susah sabar surga. Enak banget itu. Depan belakang surga. Depan belakang surga. Masya Allah. Saya lanjutkan. Wa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Selanjutnya ini, kalla balla tukrimunal yatim. Kata Rasul, kata Allah Subhanahu, bukan begitu. Apa yang kamu kirakan itu salah. Apa yang kamu kirakan, kalau kamu ini mengira kalau harta banyak mulia, harta sedikit adalah apa tadi? Susah, hina, bukan begitu. Kalla, bukan itu yang kamu, bukan seperti itu. Balla tukrimunal yatim. Nah ini langsung kepada anak yatim, Masya Allah. Saya ulangi lagi. Hubungannya dengan mengatakan rad'ulil insani an maqalatihil al puntan tidak apa tadi? Iya. Kalla balla tukrimunal yatim. Iya. Dengan menyebutkan balla tukrimunal yatim al iltifatu ilal khitab lil idani bi iqtidai jinayatihi. Maksudnya apa? Simpan baik-baik kata-kata ini. Kalla balla tukrimunal yatim.
Anda berkelakuan atau berpikiran salah, sesungguhnya kalau ingin mendapatkan satu kebaikan yang luar biasa, mendapatkan kenikmatan yang ada, punten, kenapa kemuliaan tidak ada, keindahan tidak didapatkan? La tukrimunal yatim. Terlalu banyak ataupun banyak mencampakkan anak-anak yatim, membiarkan anak yatim, membiarkan anak yatim. Jadi seolah-olah begini Bunda, untuk menghilangkan kesombongan seperti Fir'aun, Ad dan Samud, dekatlah dengan anak yatim. Seolah begitu tuh. Iya. Untuk meredam daripada kesombongan yang kita miliki, renggutlah anak yatim. Kenapa? Kalla balla tukrimunal yatim. Ada sifat Ad, ada sifat Samud, dan bahkan sifat Fir'aun ada di dalam hati kita. Punten, kurang dekatnya dengan anak yatim. Maka dikatakan balla tukrimunal yatim. Anda tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala tu'amil miskin, dan tidak memberikan makanan kepada fakir miskin. Wala tahadduna ala tu'amil miskin. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Ini penyebab-penyebabnya nih. Penyebab-penyebab yang akan menjadikan sifat manusia seperti sifat Ad, seperti sifat Samud, seperti sifat Fir'aun. Satu, tidak senang terhadap anak yatim. Yang kedua apa? Tidak memberikan makanan kepada fakir miskin. Wala tahadduna ala tu'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Mananya apa? Mereka ini terlalu rakus terhadap harta warisan. Banyak gara-gara harta warisan jadi tidak baik? Wah itu hati-hati deh. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan terlalu banyak mencintai apa? Harta. Tuhibbunal mal, terlalu mencintai harta, hubban jamma, dengan cinta yang sebenar-benarnya. Pokoknya harta itu dijadikan apa? Jadikan dalam hatinya. Pokoknya jadikan Tuhannya, dijadikan dewanya, dijadikan harapannya. Tuhibbunal mala hubban jamma. Ini nih poin selanjutnya dengan menyebutkan yang disampaikan dalam firman-Nya, Anda kalau tidak mau memiliki sifat Ad, Samud dan Fir'aun, cintai anak yatim, beri makanan kepada fakir miskin. Lalu apa lagi? Ta'kuluna turasa aklan lamma. Punten, harta warisan bagikan dengan baik dan jangan rakus terhadap harta warisan. Iya. Dan Anda ini terlalu mencintai dunia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Subhanallah. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Karena apapun yang kita miliki itu pasti akan ditinggalkan. Karena semuanya adalah musafir. Iya. Ayah, anda, bunda atau bunda semuanya adalah musafir. Tahu musafir? Musafir itu orang dalam perjalanan. Kalau orang dalam perjalanan, ya namanya perjalanan, tinggalkan, ditinggalkan, ditinggalkan, semuanya ditinggalkan, namanya dalam perjalanan. Subhanallah, ditinggalkan. Maka kita pun akan meninggalkan apa yang ada di muka bumi ini. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Hati-hati. Nah, tegas di sini. Lihat Allah katakan, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Lihat, jangan berpikiran seperti itu dan jangan engkau ini mencintai dunia dengan cinta yang berat sekali. Dan juga jangan sampai memakan harta anak yatim, juga jangan sampai fakir ataupun bakhil terhadap orang miskin, bahkan jangan sampai berebut dengan harta warisan. Lihat, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ingat nanti kalau seandainya bumi ini sudah digoncangkan, dakkan dakka, ini artinya para ulama mengatakan digoncangkan dengan dahsyatnya. Iya, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Malaikat datang bersama Rabbnya atau bersama Allah Subhanahu wa taala, saffan saffa, masyaallah, berbaris malaikat. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Ini lihat, ini nanti di akhirat. Sudah sering para alim ulama, saya pun beberapa kali menyampaikan masalah ini, didatangkan kelak di akhirat. Apa yang didatangkan di akhirat kelak? Subhanallah, Allah tiba, lalu malaikat berbaris semuanya. Amal-amalan kita disiapkan. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insan. Begitu lihat pintu hisab, semua ingat apa yang telah dilakukannya ketika di dunia. Semua ingat. Kebayang, aduh saya punya salah, aduh punya salah. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka akan mengatakan, punten, alangkah indahnya apa yang aku keajukan kelak dulu waktu di dunia adalah satu kebaikan. Maksudnya gini, sekarang apa yang dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disembahkan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Saya ulangi lagi, Allah telah mempersembahkan kepada kita kenikmatannya. Lalu apa yang telah dipersembahkan dari kita untuk Allah?
Iya. Sudahkah khusyuk kita dipersembahkan kepada Allah? Sudahkah saum kita dipersembahkan kepada Allah? Sudahkah qiraatul Quran kita dipersembahkan kepada Allah? Maka di sini dengan mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dengan aduh alangkah baiknya kalau aku yang dulu hidup di dunia itu mempersembahkan apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Tapi punten di sini wa anna lahu dzikra, penyesalan di akhirat tidak ada gunanya. Iya. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Lihat, fa yauma idzin la yu'adzibu adzabahu ahad. Ini hasil kelak di akhirat seperti itu. Orang-orang yang sesat. Fa yauma idzin la yu'adzibu adzabahu ahad. Hari itu tidak ada lagi yang bisa menyiksa, atau hari itu dapat siksaan yang tidak pernah ada siksaan seperti siksaan itu. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Hari itu diikat tidak seperti ikatan sebelumnya. Maknanya apa? Tidak ada yang menyiksa seperti siksaannya di neraka, dan tidak ada yang diikat seperti ikatannya di neraka. Seperti itu. Saking apa namanya? Saking dahsyatnya. Tapi ingat, Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Masya Allah, wahai jiwa yang tenang. Mutmainnah, tenang jiwanya. Tenang jiwanya. Kenapa jiwa yang tenang? Saat diangkat oleh Allah dengan kenikmatan dia tenang. Saat dijatuhkan atau terjatuh dia juga tenang. Naik tenang, turun tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Dikatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Saya sampaikan punten. Tidak ada di muka bumi ini yang hidup tidak mau tenang. Semuanya cari ketenangan. Siapapun mau cari tenang. Saya mau tenang, saya mau tenang, saya mau tenang. Saya sampaikan untuk bunda yang berbahagia, berapapun kita harus mengeluarkan dana, yang penting kita tenang. Subhanallah. Ternyata ketenangan itu ada sebetulnya dan murah sekali. Zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Para ulama, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maknanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang selalu menyebut nama Allah di dalam hatinya, di dalam lisannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal kejadian di Ibnu Abbas. Ibnu Abbas saat wafat, Ibnu Abbas ahli tafsir saat wafat, ini perawinya banyak sekali kejadiannya ataupun yang disampaikan oleh para sahabat. Ibnu Abbas ketika dikuburkan, kan jenazahnya itu dibungkus dengan kain kafan. Begitu jenazahnya dimasukkan ke liang lahat, tiba-tiba ada burung kecil putih masuk ke kain kafannya Ibnu Abbas. Begitu masuk ke kain kafannya Ibnu, dicari tidak ada. Tapi masuk ke dalam, tiba-tiba banyak orang menyaksikan. Burung masuk ke dalam, tidak ada, nggak ada. Setelah itu apa? Burungnya masuk, hilang. Tiba-tiba di dalam suara itu, maksudnya ada yang membisik. Ada bisikan yang terdengar semuanya. Bisikan itu berada di bawah. Jadi dimasukkan ke liang lahat, ya. Setelah itu disiapkan, burung tiba-tiba masuk ke dalam, dan tiba-tiba ada bisikan yang sangat dahsyat sekali. Bisikan, tapi terdengar suaranya. Dengan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Subhanallah. Ada bisikan seperti itu. Pastinya paling tidak adalah malaikat menyampaikan seperti itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, membisik dengan mengatakan kata-katanya di sana. Iya, Ibnu Abbas yang terkenal dengan para alim ulama. Ada lagi kata-kata ya Tuhan. Ada saya menemukan Qabbas Ibnu Ruzainah. Iya, Qabbas Ibnu Ruzainah. Dia ini salah satu 4 tawanan. Saya tidak tahu nama yang 3 ini siapa, tapi salah satu namanya adalah Qabbas Ibnu Ruzainah. Iya, punten. Qabbas Ibnu Ruzain ini adalah salah satu di antara 4 tawanan. Ditawan oleh bangsa Romawi ketika Amuriyah. Perang Amuriyah dipegang. 4 orang ini ditawan. Setelah 4 orang ditawan ini, subhanallah, 4 orang ini akan ditanya dengan menyebutkan kamu harus kafir kepada Muhammad dan beriman kepada agama Nasrani. Maka 4 orang ini sepakat. Bagus, kita sepakat aja. Kenapa? Kan nggak apa-apa kalau kita mengatakan aku kafir kepada Muhammad tapi hati kita berada bersama Rasulullah, nggak apa-apa.
dalam Al-Qur'an Al-Karim ada kata-kata illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Nggak apa-apa ucapan kotor, ucapan apa, tapi hatinya berada dalam keimanan. Misalnya aku kafir kepada Muhammad, aku beragama Yahudi misalnya, naudzubillah. Tapi hatinya, ya Allah maafkan aku ini demi keselamatan nyawaku. Itu boleh seperti itu. Iya. Illa dikatakan dalam Al-Qur'an illa man ukrih, dia tidak suka, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tapi hatinya penuh dengan keimanan. Yang 4 orang ini sepakat akan mengatakan ya kafir kepada Muhammad. Satu orang ditanya, kamu kafir kepada Muhammad? Ya, aku kafir kepada Muhammad. Kafir? Kafir. Keluar dari agama Muhammad? Aku keluar dari agama Muhammad. Bagus, kata rajanya. Duduk. Satu lagi. Kamu kafir kepada Muhammad? Ya, aku kafir kepada Muhammad. Aku kafir terhadap agama Muhammad? Aku kafir terhadap agama Muhammad. Bagus, duduk sini. 2. Tinggal berapa lagi? Tanya satu lagi. Sama. Duduk. 3. Yang satunya lagi, ini yang terkenal namanya Qobas ibn Rozain. Ditanya, kamu kafir terhadap agamanya Muhammad? Dia bilang padahal sudah sepakat tadi. Dia bilang, tidak. Dia bilang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kamu kafir terhadap agama Muhammad dan mengkafirkan Muhammad? Tidak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dipegang, sembelih. Iya. Begitu disembelih, dilemparkan kemana? Ke sungai. Lu masuk ke air, ya ke danau semacam itu. Di sampingnya itu ada tempat air, ya, tempat penyiksaan orang-orang kalau apa dibuang di situ. Begitu dibuang, plek masuk ke dalam, ternyata kepala itu kembali muncul tanpa ada badan. Dia mengatakan, ya ayyuhatun nafsul mutmainnah, begini, memanggil yang tiga-tiganya, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Nggak ada apa, nggak ada badan, kepalanya aja bilang, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk lagi ke dalam. Yang 3 orang menyaksikan dan semuanya menyaksikan. Saat itu keluar lagi kepala itu dan melihat kepada orang yang bertiga. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masuk ke dalam lagi. Naik lagi ke atas sampai 3 kali. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, keras suaranya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka yang 3 orang ini mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan semua disembelih dan dicemplungkan di situ. Subhanallah. Ini adalah salah satu yang kejadian. Para alim ulama menyampaikan bahwa ada seorang laki-laki namanya Qobas bin Rozain, ia menyatakan kalimat ya Tuhan nafsul mutmainnah walaupun kepalanya sudah tidak ada. Kepalanya sudah lepas, tidak ada dari badannya sudah tidak ada. Jadi hanya kepalanya aja naik ke atas, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Masya Allah. Iya, namanya Qobas bin Rozain. Iya, Qobas bin Rozain. Qobas bin Rozain. Ini ada di Ibnu Katsir, kalau tidak keliru ada di sini. Iya, di dalam perang Amuriyah. Saya ulangi lagi. Masya Allah. Lihat, jiwa yang tenang itu adalah orang yang berada di naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Saat berzikir, saat di majelis ta'lim, saat dia sholat, Masya Allah, tenang jiwanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Masya Allah, mudah-mudahan kita juga punya hati yang mutmainnah. Hati, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah engkau, punten, dengan mengatakan radiyah, dengan membawa ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fadkhuli fi ibadi, kata Allah, masuklah engkau dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Ini adalah orang-orang yang tadi saya sampaikan. Yang apa tadi? Pertama, yang disampaikan tadi tidak mencintai harta, tuhibbunal mala hubban jamma. Juga sampai dia lupa terhadap warisan. Pokoknya gimana caranya warisan dapat. Iya, lihat syariat Islam yang ada juga selalu berbagi kepada fakir miskin. Dan bukan hanya selalu berbagi kepada fakir miskin, tapi apa tadi? Masya Allah. Iya, menghormati ataupun menyantuni anak yatim. Itu yang dimilikinya. Ketika ibu mendapatkan kenikmatan, santuni anak yatim. Saya nggak punya harta, doa. Masya Allah. Nggak punya apa-apa, tahadduna ala ta'at, ngajak orang berbuat baik. Misalnya, aduh nggak punya duit nih, tapi ada anak yatim. Ada anak yatim, tuh tolong dong, informasikan. Seperti itu. Iya. Ada duit sendiri, nggak ada duit, ngajak. Masya Allah. Seperti itu. Iya. Ataupun rame-rame untuk gabung, itu dia. Kadang-kadang nggak pernah ngajaklah. Ini ada tanaman sorga ini, silakan kamu mau diambil, ambillah.
Ini ada tanaman surga, kalau mau ikutan, ikutanlah. Ini ada pintu surga terbuka, silakan ikutan, ikutanlah. Masya Allah. Tapi saya cuma 50.000. Bismillah, siapa tahu dengan 50.000 itu pintu surganya terbuka. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali meremehkan amal soleh walaupun kecil, walaupun sedikit, walaupun hanya setitik. Namanya amal soleh itu amal soleh. Tidak ada amal soleh yang kecil yang kita terima bersamaan dengan keikhlasan yang kita punya. Tapi pastinya dengan kemampuan yang kita punya. Masya Allah. Iya. Jadi lihat, saya ulangi lagi dengan mengatakan, ketika selesainya ataupun suatu hati atau hati yang mendapatkan ketenangan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masya Allah. Allah katakan, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam sorgaku. Masya Allah. Ini dia nikmat sekali dalam suratul Fajar. Saya ulangi lagi, sumpah Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Dengan menyebutkan sumpah yang ada. Kita sebagai orang yang punya akal berpikir apa yang ada di balik sumpah tersebut. Selanjutnya ternyata ada beberapa yang tidak berpikir, diberikan nikmat malah kufur. Ad, Samud, Fir'aun. Setelah itu apa? Saya ingin jauh daripada sifat Ad, Samud, Fir'aun. Santuni anak yatim, sayangi anak yatim. Selanjutnya apa lagi? Makanan fakir miskin. Selanjutnya apa lagi? Hati-hati dengan harta, ada halal haram. Jangan sampai warisan berebut segala macam. Selanjutnya apa lagi? Punten, cintai dunia itu boleh, tapi jangan malan hubban jamma. Subhanallah. Seperti itu. Tuhibbunal mala hubban jamma. Kenapa? Kalau nanti sudah terjadi hari kiamat, Anda akan menyesal. Ya Allah, kenapa waktu saya masih hidup itu emas ditaruh terus di lemari? Tahu gitu mas, saya mau infakin gitu. Subhanallah. Iya. Aduh, saya lah sayang banget itu, gede banget itu ditaruh di bawah kasur, dolar itu. Ngapain kalau gitu saya mau taruh untuk apa gitu? Subhanallah. Rata-rata kan kita punya tabungannya kan? Sedikit tenang, sedikit tenang, sedikit tenang. Subhanallah. Bismillah. Apa yang sudah lakukan? Kenapa? Kalau sudah wafat kita tidak bisa mengeluarkan apa yang kita punya kecuali berapa? Seperberapa? Sepertiganya. Di luar itu kita nggak boleh, hanya sepertiganya dikeluarkan. Mumpung kita masih bisa, keluarkan, keluarkan, keluarkan. Bismillah. Iya, kenapa? Karena hakikatnya punten, jangan sampai mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya yang aku persembahkan kepadamu saat aku di dunia adalah ilmuku, adalah hartaku, adalah jabatanku, adalah ilmuku, adalah kesolehanku. Subhanallah. Ya yaqul ya laitani qaddamtu li hayati. Tapi sangat disayangkan, sadar kelak di akhirat wa anna lahu dzikra, nggak ada masalah. Maksud saya nggak ada bisa bantu apa-apa. Naudzubillah. Maka lihat ending akhir yang sangat indah kalau sanggup melakukan hati ini tenang hatinya. Jujur bunda, saya tanya, begitu ibu telah melakukan kebaikan, apa yang terjadi dalam hati? Tenang. Saat punten, dua hal. Saat telah melakukan kebaikan, hati tenang. Saat meninggalkan maksiat, hati tenang. Itu dia. Siapa yang memberikan ketenangan? Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Yakinkan ini. Contoh, ibu melihat sesuatu atau laki-laki melihat sesuatu yang apa? Yang tidak boleh dilihat. Mungkin aurat, mungkin haram. Tahan matanya, nunduk. Begitu lewat, pleng, ada ketenangan dalam hati. Subhanallah. Nggak tahu seperti apa, begitulah. Mau berbicara sesuatu yang diharamkan, mau ghibah, nggak boleh, astagfirullahaladzim. Nggak jadi berbicara. Tiba-tiba dalam hati itu apa? Ketenangan, kepuasan tersendiri. Mau marah, nggak jadi. Sakit lagi, enggak. Iya, mau marah nggak jadi, tahan, malah jadi apa nanti? Ketenangan. Subhanallah, seperti itu. Kenapa? Karena setiap kita melakukan kebaikan, ketenangan datang. Setiap kita meninggalkan maksiat, ketenangan datang. Itulah nafsul mutmainnah. Masya Allah, nafsul mutmainnah. Ikhtitam yang ini saya sampaikan. Apa sih nafsul mutmainnah ini? Apa sih nafsul mutmainnah ini? Syekh Aid Al-Qarni mengatakan, tu'minu bil liqa wa tarda bil qada. Iya. Lalu selanjutnya yang terakhir, wa taqna bil ata. 3. Nafsul mutmainnah tu'minu bil liqa wa tarda bil qada wa taqna bil ata. Itu kalau Syekh Al-Qarni semuanya pakai syair, ya. Apa maknanya tu'minu bil liqa? Dia beriman kalau suatu saat akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu'minu bil liqa. Liqa itu pertemuan, iya. Tu'minu bil liqa. Bil liqa siapa? Bil liqa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mutmainnah, kenapa? Berapa banyak orang yang disakiti, dizolimi di muka bumi ini, tapi kalau dia yakin akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka masalahnya akan selesai. Saya tanya, di muka bumi ini banyakkah masalah yang nggak selesai? Banyak. Diselesaikannya di mana? Kalau di pengadilan juga nggak selesai. Pengadilan di mana? Pengadilan akhirat.
Saya tanya, banyak nggak masalah yang tidak selesai di dunia? Di mana diselesaikannya? Di akhirat itu buat menyelesaikan masalah yang belum selesai di dunia. Selesaikan di akhirat. Tu'minu bil liqa. Kamu nipu saya mau lari kemana? Ntar juga ketemu. Kamu menghina saya, nyakitin saya, nanti juga ketemu di akhirat. Tenang saja. Kamu fitnah saya, bla 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 segala macam, tenang saja. Tu'minu bil liqa. Aku akan jumpa nanti di akhirat. Bersama siapa? Allah yang mengadili. Tu'minu bil liqa. Kalau sudah tu'minu bil liqa, santai. Yang keduanya apa? Wa tarda bil qada. Ini dia nih. Ridha terhadap qada qadar. Apa yang telah Allah tentukan itu ridha. Ya Allah, aku ridha menjadi begini. Jangan kenapa ya saya ini. Padahal saya sholat, padahal saya puasa. Kenapa saya ini? Apa salah saya ini kira-kira ini? Kurang apa saya ini? Pernah nggak begitu? Iya. Ini kenapa? Padahal saya tiap Kamis saya ngaji ya. Tapi kenapa ya susah melulu? Nah, subhanallah. Kenapa saya udah pakai jilbab bagus, saya udah ngaji, saya sudah sholat. Kenapa itu nggak bisa-bisa? Kenapa nggak masalah nggak beres-beres ya? Nah, hati-hati. Ya, dengan mengatakan watarda bil qada, ada satu kebaikan yang ingin Allah berikan kepadaku, tapi kita tidak tahu apa yang sebenarnya. Watarda bil qada. Siapa tahu kesulitan itu adalah pembuka pintu surga untuknya. Kita tidak tahu. Makanya tuhibbunal mala hubban jamma, terlalu mencintai urusan dunia seolah-olah akhirat itu tidak ada. Semua masalah di dunia itu adalah masalah terbesar, bukan. Masalah di dunia itu ujung kecil. Masalah sebesar-besar urusan dunia itu kecil. Yang paling besar itu urusan apa? Di akhirat. Dan apabila ada urusan dunia belum sempat diselesaikan dan akan berbuntut di akhirat. Yang paling besar urusan di akhirat nanti adalah urusan hutang. Hati-hati itu. Paling besar urusan di akhirat itu urusan hutang. Hati-hati. Paling besar urusan di akhirat urusan hutang. Maka selesaikan. Iya, selesaikan. Bayar. Iya. Catat. Kenapa? Kartu kredit, hati-hati tuh. Kartu kredit, orang yang punya Telkom dulu atau Telkomsel atau punya yang parabola segala macam, akhirnya nggak biarin aja diputus-putus, nggak apa-apa. Itu hutang tuh, bayar tuh. Itu hutang. Telepon udah putusin aja, putusin. Orang kita nggak pernah make, walaupun seperti itu, takutnya kita pernah make, bayar. PLN, biarin diputus, bayar. Subhanallah. Itu kenapa? Makanya PLN ada pakai token itu biar nanti manusia nggak punya utang kali di akhirat. Iya, biar nggak punya utang dikasih gitu. Jadi nanti mencerit kalau mau habis titit gitu. Ada apa ini? Ternyata itu tokennya habis. Subhanallah. Namun yang jelas saya katakan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sekali lagi. Iya, wa tarda bil qada. Ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ridha dengan qada qadar. Ya Allah, aku ridha menjadi seperti ini, aku ridha begini, aku ridha menjadi orang Indonesia. Ridha nggak? Iya, aku ridha menjadi perempuan, aku ridho menjadi laki-laki, aku ridho menjadi siapa dan siapa dengan peranannya masing-masing. Kita punya peranan masing-masing. Kenapa? Sebentar, nanti di akhirat. Kalau sudah tuhibbunal mala hubban jamma, seolah-olah masalah yang ada di dunia itu masalah terberat dan terbesar. Bukan. Masalah apa? Ini kayaknya bukan hubungan saya dengan Allah. Insya Allah dengan manusia saya nggak salah. Kepada Allah saya jalan, ini sakit hati gara-gara dia, udah bismillah, nggak apa-apa. Siapa tahu dengan ikhlasnya ini pintu surga terbuka buat saya. Kenapa? Saya ingin surga. Subhanallah. Iya, saya ingin surga. Ini disebut dengan apa? Wa tarda bil qada. Yang ketiganya wa taqna bil ata. Dan puas dari apa yang Allah berikan. Puas. Ini dia nih. Perkataan mutmainnah. Para ulama mengatakan tu'minu bil liqa. Iman terhadap pertemuan dengan Allah. Wa tarda bil qada, dan dia ridha dengan takdir Allah. Iya, wa taqna bil ata, dan dia puas dengan apa yang Allah berikan. Ya Allah, maknanya apa? Selalu syukur dengan apa yang Allah berikan. Kalau orang nggak pernah syukur dengan apa yang Allah berikan, tidak pernah tenang hatinya. Walaupun kecil, syukur. Ya Allah, syukur saya dapat rezeki hari ini 50.000. Ya Allah, saya syukur hari ini dapat sekian puluh. Masya Allah, dengan mengatakan wa taqna bil ata. Luar biasa. Iya. Saya beberapa hari yang lalu, subhanallah, ada pas di mana gitu, daerah-daerah sini, ada nyebrang, saya lupa ingat nyebrang, kakek-kakek, subhanallah, udah begini, agak lari-lari, itu ada mobilnya, masya Allah, berhenti, iya, mobil berhenti, kakek-kakek itu mau nyebrang, mobil berhenti, setelah itu dipanggilnya, kek, saya aja di belakang kasihan gitu, ngeliat sudah bongkok, bawa kayak timun suri apa gitu ya, mau dijual kan, gitu, kek. Dikasih, saya dari jauh kan, kalau duit mah hafal ya, itu 50.000 tuh warnanya, subhanallah. Saya dari belakang dia, apa itu duit 50.000 itu, dikasihkan,
Dia datang, ada apa? Enggak. Subhanallah, dikasih 5.000. Enggak, makasih. Subhanallah. Kakeknya nggak mau 50. Iya. Dia bilang datang, enggak nih buat kakek. Tapi saya dengar gitu. Bukan saya dengar, saya pastikan begitulah kira-kira gitu kan. Saya mau ya, enggak, makasih. Akhirnya turun itunya, subhanallah, dibeli timunnya baru diterima. Subhanallah. Luar biasa. Dan orang itu katanya ini 50.000. Dia kasih timun itu berapa biji gitu ditaruh di belakangnya. Terus dia jalan. Subhanallah. Tadinya saya udah nyiapin juga ya, cuma pasti ditolak lagi. Subhanallah, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi punten dengan mengatakan la haula wala quwata illa billah. Intinya ada orang kayak gitu sekarang ya. Nggak mau nerima, tapi dia mau, kalau kerja saya terima, kalau enggak ya enggak. Masya Allah, luar biasa. Itu dikasih gitu, enggak, makasih. Subhanallah, setelah itu dia turun, ya sudah berapa ini, baru dapat duitnya atau dapat timunnya, kasih 50.000. Setelah itu langsung dia pergi. Masya Allah. Itu kenapa itu? Masih berat ya, tapi kita husnudzonnya ada orang yang punten puas dengan apa? Keringat yang ada, masya Allah. Makanya taqna bil ata, puas dengan apa yang dimilikinya. Sekali lagi bunda, miliki sifat ini, tu'minu bil liqa wa tarda bil qada wa taqna bil ata. Itu adalah mutmainnah. Hati tidak akan pernah tenang apabila tidak yakin dengan perjumpaan dengan Allah. Hati tidak akan pernah tenang apabila tidak ridho dengan apa yang Allah takdirkan, dan hati tidak akan pernah ridho ketika tidak puas dengan apa yang Allah berikan. Punten, 3 hal ini pegang baik-baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Suratul Fajar selesai hari ini, hari Kamis depan itu adalah hari pertemuan di bulan Ramadan. Masih ada Kamis depan? Iya. Terakhir insyaallah hari Kamis depan kita akan berbincang-bincang. Mungkin kemarin sudah dibahas tentang Lailatul Qadar, tapi punten hanya singkat sekali waktu malam itu kan ya, sampai banyak yang BBM ke saya dengan mengatakan, Bi tolong dong Bi bahas lagi. Insya Allah, tapi nanti hari Kamis yang akan datang saya tidak menyampaikan tentang Lailatul Qadar khusus, tapi saya akan menyampaikan turunnya Quran itu seperti apa. Karena apa? Quran turun, Injil juga turun, Taurat juga turun, Zabur juga turun. Bisa dipahami bunda? Bedanya apa? Kalau Zabur turunnya kitabnya begini, kepada Nabi Musa udah jadi, nih ya Musa ini Taurat, oh pegang oleh Nabi Musa. Ya Isa ini Injil turun, oh ini Injil bawa oleh Nabi Isa. Daud ini adalah Zabur, oh bawa Zabur, bawa. Ditanya sama masyarakat, sama umatnya, ya Musa bagaimana hukumnya tentang itu dan ini? Oh hukumnya sebentar, hukumnya adalah bla 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 bla, dibaca. Ya kalau ini hukumnya apa? Sebentar, apa ya? Oh ini semua tertulis. Tapi kalau Al-Quran tidak, Al-Quran tidak begitu. Ya, maka dari itu kita harus tahu tentang sejarah Al-Quran turunnya itu seperti apa. Bagaimana? Iya. Bagaimana sih Quran itu jadi kesini itu seperti apa? Makanya saya tidak menyampaikan tentang nuzulul Qurannya ataupun Lailatul Qadarnya, mungkin sedikit Lailatul Qadarnya, tapi saya akan lebih membahas tentang, karena ini turunnya Quran itu seperti apa? Turunnya. Karena apa? Yang namanya Lailatul Qadar itu yang mana sih? Karena apa? Punten saya sampaikan. Rasulullah SAW di muka bumi ini selama mendapatkan wahyu itu kan 23 tahun kan? 23 tahun kan? Dari mulai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai al yauma akmaltu lakum dinakum itu 23 tahun. Sementara ada Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Selanjutnya mengatakan kalimatnya inna anzalnahu fi lailatul mubarakah syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Satu saja. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Kata sahabat pernah nanya kepada Ibnu Abbas, kayaknya saya nggak paham. Kenapa? Quran itu kok diturunkan bulan Ramadan? Kan Zulhijjah juga turun. Zulqa'dah juga turun, Muharram juga turun. Setiap bulan Quran itu turun. Kenapa dibilangnya Ramadan turunnya? Nah, itu dia. Bisa dipahami nggak nih? Itu minggu depan. Insya Allah minggu depan kita akan bahas. Kenapa? Biar kita paham terhadap masalah tentang nuzulul Quran ini seperti apa. Benar nggak bulan Zulhijjah turun? Ada nggak bulan Zulhijjah Quran turun? Bulan Muharram turun. Kenapa bulan Ramadan turunnya? Bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Emang Ramadan saja Quran itu turun? Bisa dipahami nggak nih? Kenapa Muharram tidak disebutkan, Zulqa'dah tidak disebutkan, di bulan lain tidak disebutkan? Nah ini penting sekali dengan membahas tentang masalah ulumul Quran. Iya, jadi Kamis yang akan datang, karena ini adalah insya Allah Kamis yang akan datang ini adalah sebelum kita merayakan Idul Fitri. Berarti hari keberapa Kamis yang akan datang tuh? Hari ke-22, Masya Allah, hari ke-22. Kalau jadi malamnya kita
Qiyamul Lail. Insyaallah maksudnya Qiyamul Lail begini. Bunda witirlah bersama imamnya masing-masing. Witirlah bersama imam masing-masing. Nanti di sini mungkin hanya 2 rakaat saja. Apakah nanti 2 rakaat sunnah, sholat sunnah saja 2 rakaat dengan setelah witir jadi tanpa witir lagi. Iya. Kenapa? Karena witirnya sudah walau bagaimanapun witir itu baikan dengan imam ketika saat tarawih. Karena saat ibu sholat tarawih bersama dengan witir bersama imam tersebut, maka pahalanya seperti pahala apa? Sholat selama malam itu. Iya. Jadi nanti kalaupun ada sholatnya, nanti kita akan sholat 2 rakaat saja. Ya sampai tasmi Al-Quran. Nanti ada muhasabah dan doa. Ya, di istilahnya lebih kepada muhasabah itu merenungkan terhadap kita ini, lalu doanya kalau ada muhasabahnya kita renungkan, kalau ada doanya kita aminkan. Seperti itu. Iya, bukan doa saja tapi muhasabah dan doa. Seperti itu. Iya. Ini saja dapat saya sampaikan dan insyaallah masih dibuka untuk sembako tuh masih ada waktunya kan ya, Mbak? Masih ada. Iya, kenapa? Doain biar ini ya. Biar lancar semuanya karena ini berat ya, berat sekali untuk membagi-bagikannya segala macamnya ataupun untuk itu dia maklum belum minum ya. Untuk merealisasikannya, saya ingatnya Real tuh kalau Real Madrid aja taunya. Untuk merealisasikannya ya. Jadi nanti mohon doanya. Kenapa itu? Bungkusnya juga berat ya, itu dia. Sampai waktu itu sampai jam berapa tuh saya WhatsAppan, cuma WhatsAppan bukan bungkus. Jadi belum bungkusnya seperti apa, belum nanti dibagikannya ataupun diitukan semuanya. Tapi insya Allah kita seperti tadi saya sampaikan, ini adalah watahaduna ta'amul miskin. Mananya paling tidak bagi yang belum bisa menyumbangnya, bisa mendoakannya. Belum bisa mendoakannya, masa nggak bisa doain? Iya. Setelah itu apa? Belum bisa membantunya, bisa apa? Insya Allah ini semuanya ada berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada kesempatan kalau nggak salah hari Ahad ya, Mbak ya. Hari Ahad ini yang sekarang ini kan? Iya, hari Ahad ini. Jadi masih ada beberapa hari lagi. Silahkan untuk segera istilahnya merapat. Untuk apa? Untuk takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang dimilikinya. Ini saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan terima kasih doa dari Bunda semuanya. Kalau nggak salah waktu itu saya pernah bilang mau berangkat ke Bandung karena mertua saya dioperasi gitu. Ternyata begitu sudah sampai di sana berkat doa dari jamaah semuanya, yang mau dioperasinya sudah hilang duluan. Iya, jadi akhirnya dokter juga bingung kok nggak ada, akhirnya balik lagi nggak jadi dioperasi. Ya akhirnya saya juga balik lagi kemari. Datang ke sana sudah di mana? Sudah di rumah sakit. Kan biasa kalau mau dioperasi besoknya udah operasi, ada semacam apa di bawah apa di itunya ya, di bawah perutnya. Subhanallah. Setelah itu ada beberapa hal, ternyata begitu dicek lagi besoknya, cek lagi kosong. Coba nih nggak ada. Coba lagi, Pak, apanya operasi? Kita juga udah nggak ketemu sekarang. Ya sudah pulang. Subhanallah, hebatnya doa Ramadan dari ibu-ibu yang solehah. Masya Allah. Iya. Itu saya yakin salah satu atau 2 atau 3 atau semuanya doa ibu itu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya mohon doa siapapun yang sakit keluarga kita, semoga Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Siapapun yang berada dalam kegundahan di dalam hatinya, Allah tenangkan hatinya dan Allah berikan kepuasan dengan apa yang Allah berikan, dan Allah berikan kepada hati kita semuanya kenikmatan beribadah, kenikmatan dalam taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum, lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.